ada sela, jadi tak matikan rekamannya. Kita lanjut. Tadi billing system untuk klaim BPJS sudah ya, jelas ya, alur klaimnya sudah aman, verifikasi internal di kita sudah ada, pending claim, dispute claim, monitoring claim. Nah, untuk verifikasi internal kan berarti dari cash manager atau MPP-nya, pending claim, dispute claim, dan monitoring claim, Bapak Ibu, itu di Siemens Ganja sudah kita sediakan ada fitur namanya fitur monitoring. Nah, monitoring verifikasi klaim ini adalah fitur dari kita untuk mengintip posisi data yang sedang kita ajukan ke BPJS. Pernah dibuka Bapak Ibu? Ini tuh harusnya jadi bagian dari bagian manajemen untuk melihat sejauh mana klaim-klaim yang kami proses ajukan ke BPJS. Nanti terlihat dari fitur ini. Ini memang fitur yang disediakan oleh teman-teman BPJS bagi rumah sakit yang pengen lihat dari server mereka berapa data yang sudah diproses verifikasi, berapa yang memang jatuhnya adalah pending, itu sudah diberikan sama mereka. Jadi kita bisa pantau setiap saat tanpa harus menunggu berkas yang dikirim mereka ke kita. Namanya adalah monitoring verifikasi klaim. Kalian udah mau tak jalanin coba kasih ke Kesmek sama ke mana? Ada di kolom apa? Posisinya nggak sesuai aja Mas. Kalau nggak salah mulai dari nomor FPK itu maju satu kolom. Oh, nanti dicek lagi. Tapi harusnya aman loh. Nanti dicek aja habis ini. Ya. Dicek. Ini alat bantu yang disediakan oleh BPJS. Nah, makanya kalau di ini oleh surveyornya bisa jadi nanti dicek ya kalau terkait dengan akreditasi. Kalau surveyornya memang ngeh dan paham manajemen rumah sakit gitu. Untuk piutang rumah sakit tadi juga sudah kita tunjukkan caranya. Untuk yang piutang BPJS ataupun piutang perusahaan atau piutang asuransi, kita bisa menggunakan model kapitasi atau kita masukkan per item ya untuk pelunasannya. Terus kemudian untuk pengelolaan pendapatan Bapak Ibu di Siemens Ganja itu sudah kita sediakan untuk pengelolaan pendapatan ataupun pengeluaran. Untuk pemasukan berarti Bapak Ibu bisa buka namanya kas masuk untuk pendapatannya ya. Bapak Ibu bisa ketik namanya kas masuk. Nah, ini penerimaan atau omset atau kas masuk. Boleh dibuka di laptopnya. Dilihat dari tanggal 1 ya. Ini penerimaan berdasarkan real cost-nya kalau memang sampai ke pembayaran BPJS-nya dilakukan ya itu. Jadi yang benar-benar kita dapatkan kerugiannya tidak dimasukkan di sini. Kerugiannya nanti ada di data pembayaran masing-masing. Ya. Nah, begitu ini dibuka Bapak Ibu, akan kelihatan di sini kita tinggal cari per periode, misalnya saya cari dari tanggal 1 atau dari minggu yang kemarin. Akan kelihatan pendapatan yang sifatnya langsung atau dari pembayaran billing rawat jalan. Ini non asuransi. Rawat inap, non lain-lain. Nanti pemasukan lain-lain. Bisa dari biaya antar ambulan, biaya naik kelas atau yang lain masuk ke sini. Kemudian tadi hasil verifikasi dari asuransi ataupun BPJS. Dalam hal ini masuk ke piutang pasien dibayar. Ya, nanti masuk ke sini dan lain-lain. Nah, totalnya nanti ada di bagian bawah. Ada Bapak Ibu datanya? Coba dibuka terlebih dahulu. Di mana?
Apanya? Kalau nanti pembayaran dari BPJS dan lain-lain kan maksudnya ke piutang pasien dibayar ini. Ini yang real jadi penerimaan. Iya, piutang pasien dibayar. Itu yang real dibayar oleh pihak asuransi gitu. Iya, asuransi ataupun perusahaan yang lain. Nah, itu pas dia piutang dibayar masuk situ. Jadi yang benar-benar murni pendapatannya. Ada Bapak Ibu? Ada ya. Ya, kelihatan ya nilainya sekian yang diterima Bapak Ibu yang memang terkonversi dari piutang dan pendapatan langsung. Terkait dengan pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan lewat SIM RS, asalkan dicatat, Bapak Ibu juga kita sediakan ada namanya kas keluar. Nah, atau pengeluaran-pengeluaran namanya. Pembayaran farmasi, pembayaran umum, pembayaran listrik, pengeluaran harian beli solar, bensin dan lain sebagainya asalkan dimasukkan loh ya, kelihatan di sini. Kalau untuk nanti kita tunjukkan, yang penting kita tahu dulu ada fitur tersebut gitu. Ini sebenarnya yang lebih penting untuk dieksekusi daripada untuk pendapatannya. Kenapa? Yang kasus di Asifa Mana itu pengeluarannya nggak pernah dimasukkan di sistem gitu. Penerimaannya aja yang diakui. Akibatnya apa? Akibatnya ketika dibuka laporan keuangan pendapatannya itu tinggi. Ketika pendapatannya tinggi, orang pajak itu nariknya dari pendapatan itu. Padahal harusnya per bulan kita cuma kena pajak dari 400 juta, itu kita kena pajak dari 1 miliar gitu. Yang terjadi itu pendapatan nggak dieksekusi nggak apa-apa, tapi pengeluaran-pengeluaran lakukan di SIM RS. Karena Bapak Ibu mulai 2026 besok di Agustus itu datanya yang Bapak Ibu masukkan ke sistem akan dikirim ke Satu Sehat dan itu bisa dipantau sama OJK dan perpajakan. Nah, Bapak Ibu 2026 itu Kementerian Kesehatan dengan beberapa lembaga itu mereka membuat yang namanya Stranas PK. Bentar, mana ya? Workshop pendampingan. Nah, ini Bapak Ibu, ini 20-21 April kemarin Bapak Ibu. Ya. Ini mereka melakukan adalah Kemenkes, BPJS Kesehatan, OJK, Kemendagri. Ya, semua sekarang dipantau Bapak Ibu ke depannya dan pajak Bapak Ibu juga kelihatan di sana gitu. Nah, ketika kelihatan pendapatannya tinggi pasti mereka konfirmasi orang pajak nanti di rumah sakit, benar nilainya sekian enggak gitu. Kalau kita enggak lampirkan data pengeluaran kita habis Bapak Ibu. Ada rumah sakit di Padang itu yang dia sampai dijual gara-gara denda pajaknya 2,5 miliar. Ya, dijual karena enggak mampu ya udah dijual aja gitu. Yaitu sudah pakai sistem tapi data-data pengeluaran dan lain sebagainya nggak dimasukkan di sistem. Nah, ketika dilihat ya udah habis kita gitu. Sekarang pajak itu nggak mau terima data laporan manual itu nggak mau gitu. Saya pengen lihat di sistem gitu. Ya. Dan itu diverifikasi berdasarkan data penerimaan Bapak Ibu di bank, pengeluaran-pengeluarannya dan lain-lain harus bisa dilihat di sana. Nggak masalah pendapatan nggak dimasukkan, yang penting pengeluaran dimasukkan.
Gitu. Jadi kita punya bukti di sana. Ini tadi ya, kas keluar kita atau pengeluaran terdiri dari apa saja Bapak Ibu? Pembayaran untuk obat. Nah, kita terima obat itu kita bayar gitu. Data pembayarannya masuk di sini. Kita terima logistik umum, terima barang, kemudian kita eksekusi pembayarannya di Simeres. Nah, itu masuk di sini. Pembayaran aset inventaris, kita beli motor, beli mobil, kemudian kita bayar, masuk di sini juga. Dapur dapat kiriman dari vendor, kemudian kita bayar, masuk di sini juga. Pembayaran JM dokter masuk di sini juga. Pengeluaran harian, entah itu pembayaran gaji, pengeluaran listrik, solar dan lain sebagainya masuk sini. Nah, ini total kita. Nah, ya sampai nanti di bagian pembayaran beban hutang dan lain-lain gitu. Untuk pembayaran pesan obat dan HP dari mana Bapak Ibu? Teman-teman di farmasi ketika mereka melakukan penerimaan, di bagian penerimaan ini Bapak Ibu, mereka masukkan di sini suppliernya mana, petugasnya, terus nomor ordernya. Ini lokasinya ditaruh di mana? Ya, lokasinya ditaruh di mana? Terus kemudian dimasukkan nilai hutangnya. Terus kemudian setelah disimpan Bapak Ibu, data rekapannya ada di tombol cari di sini. Ini ada statusnya dia belum dibayar. Untuk rumah sakit yang sudah jalan, biasanya di tiap nomor faktur ini diupload bukti fakturnya. Pajak itu Bapak Ibu sudah 5 tahun yang lalu diminta untuk menunjukkan transaksi kalian tahun ini kemarin, fakturnya mana aja, itu disuruh menampilkan gitu. Nah, kalau kita tidak punya fakturnya ya udah alamat kena denda pajak gitu ya. Nah, kita harus upload di sini. Nah, ini fakturnya langsung dipoto, kemudian simpan. Termasuk orang yang ngantar kalau perlu dipoto di sini. Nah, begitu diupload di sini Bapak Ibu, ketika nanti pajak datang itu kita bisa verifikasi ini data penerimaan kami, ini bukti faktur pajak kami gitu. Itu tergantung kameranya kalau itu. Kalau kamera murah ya itu tergantung dari kameranya itu. Kalau mau bagus ya yang mahal gitu. Gitu ya. Mas, kalau belanja alat dapur kemarin kan, kalau pelatihan kemarin kata Mas cuma bisa cash. Sekarang udah bisa kalau kita Bisa, utang. sudah bisa. Oh, udah bisa. Ya. Ini penerimaan dapur, penerimaan. Nah, ini barang non medis juga bisa, barang dapur juga bisa. Termasuk nanti posisinya alurnya sama untuk teman-teman di bagian BHP non medis. Ini ada penerimaan barang non medis. Untuk di dapur kalau dia sifatnya hutang juga sama, penerimaan barang dapur. Untuk yang aset inventaris juga sama, nanti penerimaan aset inventaris. Nah, penerimaannya semuanya masukkan di sini. Nanti bagian keuangan kalau mau membayar, dari yang ada di sini tinggal kita ketik namanya hutang. Malahan Bapak Ibu, kita juga sudah sediakan sampai ke ringkasan hutang vendor farmasinya. Saya pengen tahu berapa hutang yang belum saya bayar ke vendor-vendor tersebut. Ini ada di sini tuh, ringkasan hutang vendor farmasi. Kelihatan nih. Oh, ternyata kita masih punya hutang di Enseval 11 juta. Kita masih punya hutang di AAM 14 juta. Kita punya hutang di Apotek Yakin 1.130.000. Nah, kelihatanlah di sini. Gitu. Ini ringkasan hutang vendornya. Terus saat kita mau bayar bagaimana? Saya mau cek hutang-hutang yang memang belum saya bayar. Itu. Hutang-hutang yang belum saya bayar bisa dicari di sini Bapak Ibu, hutang, obat dan BHP. Nah, ini tinggal dicari nih. Kita bisa cari berdasarkan jatuh tempo. Ya.
Atau kita bisa cari berdasarkan tanggal kedatangan. Tinggal kita pilih suppliernya dari mana. Saya cari yang Enseval. Begitu ketemu ini langsung kita bayar. Nah, nomor bukti bayarnya berapa? Terus dimasukkan petugasnya. Terus keterangan pembayarannya apa? Ini kita bayar pakai apa? Ya. Kalau sudah, ini kita klik tombol bayar. Nah, caranya seperti ini. Terus kemudian nanti kalau pembayarannya dicicil, tinggal dirubah nilai pembayarannya yang ada di sini berapa. Kalau sudah, kemudian kita klik tombol bayar. Nah, ketika diklik tombol bayar, daftarnya akan hilang dari data hutang tersebut. Untuk pembayarannya nanti masuk ke bayar pesan. Kalau kita pengen khusus barang tersebut atau khusus farmasi sendiri, kemudian logistik umum sendiri. Nah, pembayarannya masuk ke sini. Bayar pesan obat dan BHP. Nah, kalau kita pengen laporan sendiri, tapi kalau mau rekapan jadi satu di menu tadi kas pengeluaran gitu. Di pas kas pengeluaran itu gabungan antara pembayaran pemesanan obat, pembayaran pemesanan logistik umum, pembayaran pemesanan dapur. Ya. Ada di sana. Nah, tapi kalau kita pengen sendiri-sendiri, ini ada bayar pemesanan obat, bayar pemesanan non medis, bayar pemesanan aset inventaris. Kalau kita butuhnya hanya per masing-masing. Tapi kalau kita pengen keseluruhan, nanti kita tinggal buka yang namanya kas keluar. Nah, masuklah di sini. Tuh, rekapan ini tadi kita melakukan pembayaran untuk pembayaran obat. Nah, keluar di sini nilai nominalnya. Boleh dibuka dulu Bapak Ibu.